Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kewajiban jangka panjang. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 7. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian kewajiban jangka panjang, 2. Jenis-jenis kewajiban jangka panjang, 3. Tujuan pemeriksaan kewajiban jangka panjang, dan 4. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka panjang. Pengertian kewajiban jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu, yang jatuh temponya lebih dari setahun ditinjau dari tanggal neraca. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK IAI 2009.218, kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan apabila a. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan, b. Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang, c. Maksud tersebut pada huruf b didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Menurut Sukrisno Agoes, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih cara pembelanjaan kegiatan dengan menarik utang jangka panjang. 1. Seringkali perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar, sehingga alternatif yang masih menguntungkan untuk dipilih adalah dengan menarik utang jangka panjang guna melunasi utang jangka pendeknya tersebut. 2. Utang jangka panjang seringkali timbul sebagai akibat dari kebutuhan dana yang besar yang pemegang saham tidak menghendaki pemenuhannya dengan menambah saham yang beredar. 3. Kemungkinan pemenuhan kebutuhan dana akan lebih murah bila diperoleh dari penarikan utang jangka panjang karena biaya bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan, sedangkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang 3 saham tidak dapat diperlakukan sebagai biaya dalam laporan laba rugi, sehingga tidak dapat mengurangi besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. 4. Seringkali menguntungkan jika aktiva tetap diperoleh dengan cara menyewa lease daripada membeli. Jenis-jenis kewajiban jangka panjang. 1. Kredit investasi long term loan. Kredit investasi yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap kecuali tanah, misalnya gedung dan mesin. Offshore loan adalah pinjaman yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri. Tingkat bunga offshore loan biasanya lebih rendah dari tingkat bunga pinjaman dalam negeri, yaitu 1 atau 2% di atas LIBOR atau London Interbank Offered atau SIBOR, Singapore Interbank Offered. 2. Utang obligasi atau bond payable. Utang obligasi yaitu pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Wesel bayar atau promissory notes pro notes yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Wesel bayar adalah suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. 4. Utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk holding company atau perusahaan afiliasi affiliate company. Biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru saja beroperasi dan membutuhkan pinjaman atau pinjaman tersebut bisa dikenakan bunga, bisa juga tidak. 5. Utang subordinasi atau subordinate loan. Utang subordinasi adalah utang dari pemegang saham atau perusahaan induk. 6. Bridging loan. Bridging loan adalah pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Tingkat bunga biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan bisa berupa short term loan atau long term loan. 7. Utang leasing atau utang dalam rangka sewa guna. Utang leasing
adalah utang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap atau dalam bentuk capital lease atau sales and leaseback, dan biasanya dicicil dalam jangka panjang. Tujuan pemeriksaan kewajiban jangka panjang: 1. Terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka panjang. 2. Liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. 3. Liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. 4. Liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijamin sudah diidentifikasi. 5. Liabilitas jangka panjang dalam valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan neraca, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. 6. Biaya bunga dan bunga yang terdapat dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium atau diskon telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan neraca. 7. Biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. 8. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. 9. Bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. 10. Liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan 6 keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan IAP, FPSAK, IFRS. Berikutnya prosedur pemeriksaan kewajiban jangka panjang. A. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. B. Dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut: diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. C. Kirim informasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo per tanggal, laporan posisi keuangan, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. D. Minta salinan perjanjian kredit untuk permanen file, lalu perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. E. Periksa apakah perolehan atau penambahan bunga dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi tiap jumlah beban bunga dan amortisasi diskon atau premium obligasi dengan jumlah tercantum pada laporan laba rugi. Diskon atau premium yang belum diamortisasi harus dilaporkan sebagai pengurangan atau penambahan dari nilai nominal obligasi. F. Periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. J. Periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayaran panjang di renovate setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah utang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau sebagai utang lancar. H. Seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan periksa apakah ada penembangan bunga atas pinjaman tersebut. I. Seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya dan penyajiannya di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. J. Periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan datang sehingga harus direlaksasikan sebagai liabilitas jangka pendek. K. Seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah tanggal laporan posisi keuangan sudah dikonfirmasikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs dengan Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun pelajaran. L. Lakukan penilaian analytical review procedures terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. M. Tarik kesimpulan apakah
penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP, PSAK, IFRS. N. Dalam catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan 1. Nomor dan tanggal perjanjian kredit serta plafon kredit. 2. Nama kreditur. 3. Tingkat bunga dan jangka panjang untuk kredit. 4. Mengenai jaminan, apakah berupa aset, jaminan pribadi atau corporate warranty, apakah pembayaran bunga dan pembayaran kembali pinjaman dalam rupiah atau mata uang asing, apakah ada bank default. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.